Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa wala. Setelah kita ketahui bahwa salat sunnah Idul Fitri adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan, muakkadah. Ini yang jika ditinggalkan sebagian ulama mengatakan makruh. Ya. Ada beberapa sunnah yang perlu kita ketahui sebelum melakukan salat sunnah Idul Fitri. Ya. Satu, menunjukkan malam Idul Fitri dengan memperbanyak ibadah seperti sholat sunnah, bacaan Quran, bersalawat, bertakbir, dan berzikir. Atau pada malam dianjurkan 4 malam dalam setahun kita hidupkan. Katanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya, barang siapa menghidupkan 4 malam dalam setahun, maka Allah akan menghidupkan hatinya tatkala seluruh hati mati. Jadi apa 4 malam itu? Malam 27 Rajab, terus malam nisfu Sya'ban, terus malam Lailatul Idul Fitri, terus malam Lailatul Idul Adha. Itu usahakan 4 malam dalam masa setahun. Itu kan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan selalu menghidupkannya dari mulai adzan maghrib sampai adzan subuh. Apa yang harus kita kerjakan di malam tersebut? Perbanyak maknanya amalan-amalan sunnah. Seperti apa? Salat sunnah, zikir, istighfar, baca ratib attas, ratib haddad, wirdul latif, semuanya dibaca di malam tersebut. Misalnya baca kadzalik dalal khairat. Jadi seukuran yang mampu kita hidupkan malam tersebut dengan amalan sunnah, maka dianjurkan untuk kita hidupkan. Jadi termasuk satu kesalahan ini, atau bukan satu kesalahan, satu kerugian besar. Kalau malam Idul Fitri kita sibukkan diri kita masuk ke toko, keluar toko. Kenapa? Karena 4 malam dalam setahun itu termasuk malam yang sangat penuh fadilahnya, penuh pahalanya, besar pahalanya, yang selayaknya kita gunakan untuk ibadah. Ya, kecuali kalau mutar tidak masalah, daruri. Kalau tidak mutar gunakan itu misalnya kita butuh pakaian lebaran atau makanan untuk lebaran dan lain-lain, itu dimajukan berapa hari sebelumnya. Itu tidak harus dipaskan di malam Idul Fitri, karena malam Idul Fitri malam sangat mulia. Kita gunakan untuk salat sunnah tasbih, kita gunakan untuk salat witir 11 rakaat, kita gunakan untuk baca ratib attas, ratib haddad, wirdul latif, terus kita gunakan untuk baca doa-doanya salafus saleh, qasaidnya salafus saleh di akhir malam Idul Fitri. Itu lebih utama daripada kita keluar beli baju, masuk beli makanan, nyiapkan baju dan lain-lain. Usahakan perihal-perihal tersebut yang memang kita butuhkan setiap tahunnya, tidak masalah. Majukan sehari 2 hari sebelumnya. Tidak harus dipaskan di mana? Di malam Idul Fitri. Ayo. Paling sedikitnya untuk mendapatkan kesunahan dalam menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu dengan salat Isya dan subuh secara. Ya, paling sedikitnya menghidupkan salat malam Idul Fitri dengan cara salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah dapat. Cuma itu paling ukuran yang paling minim. Kita usaha tahun ini ukuran yang paling maksimal. Kenapa? Karena kita punya pedoman, yaitu menjadikan setiap Ramadan yang kita datengin, yang kita nututin, yang kita kerjakan sekarang, kita jadikan, kita yakini sebagai Ramadan terakhir. Kita tidak bisa menjamin Ramadan tahun depan di mana posisi kita. Di alam dunia atau sudah kita masuk ke alam keempat, alam barzakh. Jadi setiap kali kita Ramadan kita tambahin. Kita tambahin apa? Kita tambahin amalan. Di antaranya apa? Salat sunat tasbih. Di antaranya apa? Witirnya ditambah. Di antaranya apa? Ini banyak zikir, salawat. Di antaranya apa? Bantu muhtajin, orang yang tidak mampu. Dengan segala bantuannya yang dia mampu. Ini ya? 2. Mandi mulai masuk waktunya, yaitu setelah pertengahan malam. Mandi untuk sholat Idul Fitri. Kapan masuk waktunya? Dari mulai pertengahan malam. Kalau misalnya maghrib jam 6, subuh jam 6, berarti masuk sunnahnya mandi, sunnah baik sholat Idul Fitri. Itu dari mulai jam 12. Cuman yang lebih utama katanya para ulama, kita mandi ketika kita akan berangkat ke masjid. Lah kalau bisa itu diusahakan untuk hari Idul Fitri itu dari mulai sebelum azan subuh sudah di masjid. I'tikaf dari mulai subuh sampai pas ngerjakan salat sunnah Idul Fitri. Cuma tinggal isyraq dari mulai subuh sampai isyraq ini. Jadi kalaupun tidak bisa ya paling minimnya lah datang 15 menit 20 menit sebelum diadakan salat Idul Fitri. Ayo. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Dan yang lebih afdal yaitu dilakukan pada waktu akan berangkat melaksanakan. Nah, karena tujuannya salat mandi Idul Fitri itu hanya untuk supaya kita mau berangkat dalam keadaan bersih, nadhif, dengan aroma yang bagus. Tujuannya apa? Tujuannya untuk nampakkan nikmatnya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu ya tunjukkan nikmatnya Allah. Lah waktu kita mandi salat Idul Fitri ini usahakan
nawaitul ghusla misalnya ini, saya mandi ya Rabb, saya niat mandi untuk mandi salat Idul Fitri ini semata-mata sebagaimana niatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niatnya para sahabat, para ahlul bait, para salafus saleh. Dengan niatan ya Rabb untuk nampakkan dengan niat ini, niatan itu, sebut niatnya ente. Apapun keinginannya ente, dunia dan akhirat, sebutkan semuanya. Kemudian ente tutup dengan perkataan, saya niat sebagaimana seluruh niat yang tidak ada yang ketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ente keluar dari kamar mandi miliaran pahalanya ente. Bukan jutaan lagi, miliaran pahalanya ente. Tapi kalau ente pas mandi jebur-jebur wala niat, tidak dihadirkan niatnya Nabi Muhammad bagaimana waktu mandi Idul Fitri dan lain-lain, keluar cuma menghabiskan air. Air habis, wal fil akhir dia dapat pahala. Alapun nawaitul ghusl salatul Id dapat pahala 1. Bagaimana usahakan keluar ini dari kamar mandi untuk dari selesai salat mandi Idul Fitri itu keluar penuh dengan hasanat, paling tidak jutaan, paling tidak miliaran hasanat ini. Niat supaya dapat mimpi Rasulullah, niat supaya keluar dari Ramadan itu bekasnya Ramadan tampak betul dalam diri inti. Berubah 100% total. Begitu mandi itu, ya Rabb, sebagaimana kamu sucikan badanku ini dengan air, maka sucikanlah hatiku, sucikanlah dhamirku, hatiku semuanya, sehingga aku bisa berhubungan dengan kamu ya Allah, sehingga aku bisa berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga aku bisa berhubungan dengan salafus saleh di alam barzakh. Minta sama Allah, Allah yang ngasih, Allah yang ngasih. Ya. Tapi kalau kita usaha dikasih sama Allah, kalau kita minta usaha dikasih, kita tidak minta tapi tidak usaha. Allah nggak menggantungkan permasalahan permintaan hamba itu dengan usahanya dia. Jadi pemberian dari Allah semuanya. Seperti bagaimana Allah mengatakan kepada Siti Maryam, wa huzzi ilaiki bijidin nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Jadi Allah merintahkan kita untuk usaha. Setelah kita usaha, itu pemberian dari Allah datang nanti. Adalah mulai setelah adzan subuh. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat mandi sunnah Idul Fitri waktunya adalah dari permulaan maghrib. Dari permulaan maghrib, ya. Mandi hari raya disunahkan juga untuk para wanita. Mandi untuk hari Idul Fitri ini sunnah meskipun perempuan yang sudah haid, sunnah tetap mandi. Atau perempuan yang keadaan nifas, sunnah untuk mandi. Dengan niatan ibadah, Lain hanya kalau mandi hari Jumat, mandi untuk sholat Jumat, maka tidak boleh bagi perempuan yang dalam keadaan haid mandi dengan niatan mandi untuk sholat Jumat. Tapi kalau mandi sebatas untuk bersihkan badan boleh. Atau mandi untuk perempuan yang sedang keadaan nifas sama juga. Kalau mandinya mandi sholat Jumat tidak boleh, tapi kalau mandinya mandi sholat Idul Fitri maka hukumnya boleh. Itu gitu ya. Dan bagi siapa saja yang ingin menghadiri sholat Idul atau tidak. Iya, jadi mandinya perhatikan apa bedanya mandi sholat Idul Fitri sama mandi hari Jumat. Kalau mandi hari Jumat kita niatnya mandi untuk sholat Jumat. Tapi kalau mandi hari Idul Fitri kita mandi untuk hari Idul Fitri, bukan untuk sholat Idul Fitri. Berarti mandinya hari Jumat untuk sholat, mandinya hari Idul Fitri untuk hari Idul Fitri, bukan untuk sholat Idul Fitri. Oleh karena ini diperbolehkan meskipun perempuan dalam keadaan haid atau nifas. Kalau ini haram karena untuk sholat, sedangkan perempuan tak sholat. Ini gitu ya. Memakai wangian dan berhias diri. Memakai wangian dan berhias diri bagi orang laki-laki. Tapi bagi perempuan ajnabiyah haram bagi dia memakai parfum sehingga kecium bau parfumnya oleh laki ajnabi. Kalaupun harus pakai setelah masuk area masjid, ruangan khusus untuk muslimat, baru pakai. Dan itu pun kalau sekiranya aman waktu dia keluar tidak akan kecium oleh laki ajnabi. Itu gitu. Ataupun pakai perhiasan, pakai make up dan lain-lain. Terus kemudian dengan segala bentuknya dia mau keluar mau kemana? Mau berangkat sholat Idul Fitri. Ini bukan sholat Idul Fitri, ini maksiat namanya. Man kanat bitti bimasya fahiya fil hadisi zaniyah. Barang siapa yang berjalan katanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya di antara laki ajnabi dalam keadaan memakai parfum sehingga parfumnya itu kecium oleh laki ajnabi, maka dia dikategorikan telah melakukan zina. Waliyadzubillah. Itu Rasulullah yang mengatakan. Lah kalau sudah ada nasihatnya Rasulullah mengatakan begitu, apa kewajibannya kita? Kewajibannya kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau misalnya perempuan tua sudah masuk usia tua, terus mau keluar ke masjid dengan pakaian sangat sederhana, tanpa ada parfum, tanpa ada make up, tidak masalah. Ikut sholat berjamaah dengan
kaum muslimin di masjid, tempatnya tersendiri, gak tercampur laki perempuan untuk keluar masuk, tidak masalah, ikut. Tapi kalau perempuan masih muda, akan keluar dengan segala parfumnya, akan keluar dengan segala make upnya, ini bukan sholat namanya, dosa yang dapat di jalannya. Apalagi kalau tidak selamat dari pandangannya laki ajnabi, apalagi kalau bercampur dengan laki ajnabi, apalagi kalau sampai akan terjadi ngobrol dengan temannya di jalan. Ini semua, ini terakhirnya dia akan mengerjakan niatnya baik, ingin sholat, cuman pulang bawa dosa. Dia ngira dapat pahala. Lah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau sekiranya perempuan ini sudah tua atau masuk usia tua dan berangkat tanpa parfum, tanpa make up, di perjalanan itu aman dari pandangan lelaki ajnabi, keluar masuknya tidak bercampur dengan lelaki ajnabi, maka sunnah dia salat berjamaah di masjid. Kalau tidak, lebih utamanya misalnya perempuan masih muda, lebih utamanya sholat di rumahnya masing-masing, lebih utama daripada sholat di masjid yang akan bercampur dengan orang laki ajnabi atau akan pakai parfum dan lain-lain. Lebih utama dia sholat di rumahnya masing-masing. Sampai pernah setelah meninggalnya Rasulullah berapa tahun, itu Sayyidah Aisyah kelihatan perempuan keluar begitu dengan bentuk seperti itu, mengatakan Rasulullah, kalau seandainya Rasulullah tahu apa yang dikerjakan perempuan setelahnya, maka dia niscaya akan melarang seluruh muslimat untuk berangkat ke masjid, sebagaimana muslimat-muslimat di zaman dulu dilarang untuk masuk masjid. Kalau di zamannya Sayyidah Aisyah, oke, zaman sekarang ini. Itu kif. Perempuan dengan segala make upnya, pakaian-pakaian ketat dipakai keluar, terus mau sholat di masjid. Mau sholat di masjid ya bu. Itu kif. Kasayati fi akhir zaman, kata Rasulullah, kasiyat ariyat. Akan datang di akhir zaman nanti perempuan yang kasiyat pakai baju cuman dia telanjang. Apa artinya? Pakai baju ketat. Terus mau sholat di masjid. Ini bukan mall, ini masjid. Hargain itu kehormatannya masjid. Dengan apa? Dengan pakaian muslimah. Nunjukkan bahwa figur-figur perempuan muslimah. Bukan terus masuk masjid dan menghormati harganya masjid. Masjid sama pasar beda, ada bedanya bagi dia. Ini satu kesalahan besar ini. Kadang kita ngerjakan satu amalan, kita ngira dapat pahala, ternyatanya dosa yang dapat. Dan ini pernah dikerjakan oleh salafus saleh apa tidak? Tidak. Ya. Juga disunahkan untuk memakai pakaian yang baru. Nah, sunnah pakai pakaian yang baru kapan? Kalau sekiranya mampu, tanpa maksa diri. Sebagian orang tua kadang maksa diri, sampai utang sana, utang sini, demi untuk membelikan baju pakaian baru. Bukan itu termasuk jalur yang betul. Bukan termasuk thariqah yang dibenarkan oleh syariat, bukan termasuk thariqahnya salafus saleh. Kalau sampai kita maksa diri sampai pinjam-pinjam ke uang ke orang, apalagi waliyadzubillah pinjam ke bank hanya untuk beli pakaian baru. Karena hakikatnya pakaian yang kita butuhkan ada ketakwaan. Walibasut taqwa dzalika khair. Itu gitu. Ente mau pakai baju harganya 1 miliar, tapi kalau penuh dengan dosa, itu ma yusawi indallah janah ba'udah. Dia ada harganya di hadapannya Allah, lebih mahalan sayapnya lalat daripada baju yang dipakai. Gitu. Kapan baju itu bisa manfaat? Kalau sekiranya digabung dengan ketakwaan. Baju disyukurin, hati ditambah nilai ketakwaannya, itu baru manfaat. Untuk ya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Mana zinatakum libasakum. Hormati harganya masjid ini. Untuk ya. Baik yang berdiam di rumah atau yang keluar rumah. Sunnah. Ini pakai pakaian baru kalau mampu tanpa maksa diri ini. Untuk ya. Bagian anak kecil atau orang tua. Bagian anak kecil orang tua. Itu membab apa? Nunjukkan ini kenikmatan Allah SWT yang diberikan kepada kita. Ya. Disunahkan ketika akan berangkat ke masjid untuk berjalan kaki. Nah, kalau mampu berjalan kaki, sekiranya jalannya mampu. Dan jalan yang akan dia lampaui waktu berangkat berbeda dengan jalan yang akan di waktu dia akan pulang. Misalnya kalau jalannya berangkat ke sini, kalau perempuan sini, pulangnya. Supaya apa? Supaya dua jalan tersebut menjadi saksi kita di hari kiamat atas amal ibadahnya kita ketika berangkat dari rumah kemana ke salat, berangkat ke Idul Fitri. Terus ada sebagian ulama mengatakan di antaranya hikmahnya agar mungkin bisa sedekah ke fuqara yang ada di sebelah sini, bisa sedekah juga ke fuqara sebelah sini. Mungkin juga kalau dia termasuk golongan ulama, mungkin bisa ditanya hukum dari orang yang sebelah sini atau orang yang sebelah sini. Itu di antara hikmahnya. Dianjurkannya apa? Waktu kita berangkat, jalan yang kita lampaui berbeda dengan waktu kita
pulang dari masjid. Ayo. Dan melalui jalan yang berbeda arah ketika berangkat dan pulang. Nah. Dan yang lebih utama adalah jika berangkat lebih panjang daripada Nah, yang lebih misalnya kita kan punya jalan ini, kita mau ke Masjid Jami, misalnya Jami Balung, ada 2 jalur sini, ada jalur sini. Lah kita lihat yang lebih jauh yang mana? Kalau jalur sini misalnya 800 meter, kalau jalur sini 600 meter, kita gunakan yang lebih jauh untuk berangkatnya. Kita gunakan yang pendek untuk pulangnya. Sunnahnya begitu. Gitu. Kalau misalnya kita hitung berapa itu misalnya, dan ini berapa misalnya, itu kita gunakan untuk yang lebih panjang untuk yang berangkatnya. Gitu. Kalau di zaman dulu ya, orang kalau mau berangkat ke masjid itu rombongan. Kemudian rombongan kayak orang kanafal, kayak apa? Jalan di jalan tuh. Ada ya. Itu sama takbir semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan semuanya. Masjid. Sekarang mulai hidup lagi di Tarim dengan berkahnya Habib Umar bin Hafid hafizahullah. Berkahnya hidup lagi di Tarim begitu. Habib Umar itu kalau mau berangkat dari rumahnya ke mana? Ke jami atau ke masjid, itu rombongan, ratusan orang jalan bareng, pakai suara satu, takbir semuanya, ditampakkan betul ini kenikmatnya Allah Subhanahu wa taala ini. Ditampakkan betul kemuliaannya Islam. Gitu gitu. Zaman sekarang jarang, kalau dulu mungkin ada, dulu banyak dulu. Kalau zaman sekarang mungkin rata-rata berangkat sendiri, wahakata ini, labas ini. Dan insyaallah di kemudian hari ada perkembangan wahakata ini. Ayo. Hal ini dikarenakan beberapa sebab berikut ini. Satu, jika dia dari golongan ulama, maka supaya dapat memudahkan bagi masyarakat yang ingin menanyakan hukum-hukum syariat kepadanya. Kalau dulu begitu, dulu ma'ruf sudah. Jalan sebelah sini ada orang punya iskalat, ada masalah-masalah yang perlu ditanyakan sambil dijawab sambil jalan. Pulangnya sebelah sini juga orang bisa sini. Mereka bagi-bagi jalan. Kalau sekarang zaman sekarang jarang orang mulai. Ayo. Dua, agar kedua jalan tersebut menjadi saksi oleh jalan. Karena yang menjadi saksi kita ada 4. Yang akan menjadi saksi kita atas amal baiknya kita atau nasallahu alaihi atas amal buruk kita 4. Yang pertama tempat. Ini jalan, rumah, itu semua tempat. Yang kedua waktu. Yang ketiga malaikat, raqib, atid. Yang keempat apa? Yang keempat apa? Anggota tubuh. Anggota tubuh yang menjadi saksinya kita di hari kiamat 4. Nah, apalagi amalan-amalan tersebut kita jalan setiap langkahnya dihitung pahala sama Allah. Berangkat ke masjid. Cuma jangan lupa juga waktu berangkat keluar dari rumah baca bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'alallah, i'tasamtu billah, wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian baca Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaika wa bihaqqir raghibin 'alaika wa bihaqqi man syaa'a hadza ilaik fa inni lam akhruj asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan dengan shaut murtafi. Terus kemudian baru takbir, sambil jalan sambil takbir. Hakata tariqahnya dulu, salahnya kita sadab alawi kalau berangkat ke masjid. Begitu wasafnya mereka ini. Ayo. Supaya dapat bersedekah kepada fakir miskin yang ditemui. Ya, usahakan ada uang semampunya, keluar semampunya masing-masing ini. Ada fakir miskin dilihat di jalan itu jangan cuma di jalan itu. Jadi paling minimnya itu ucapkan salam. Kalau yang paling ahsan lagi bantu semampunya. Betul, ayo. Karena pahala berangkat lebih besar daripada para pulang, ya. 5. Disunahkan makan sesuatu sebelum salat Idul Fitri. Bedanya kita salat Idul Fitri sama Idul Adha, setelah salat subuh, sebelum salat Idul Fitri kita disunahkan makan dulu di salat Idul Fitri. Tapi kalau salat Idul Adha, setelah salat subuh jangan makan, jangan minum sampai melakukan salat Idul Adha. Kenapa? Karena untuk menentang keadaan-keadaan untuk menunjukkan bahwa hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kalau hari Idul Fitri, hari-hari sebelumnya setelah sholat subuh haram makan, haram minum. Karena puasa Ramadan. Begitu hari Idul Fitri beda keadaannya. Kalau Idul Adha sebelum-sebelumnya makan minum. Makanya setelah sholat subuh di Idul Adha kita disunahkan untuk tidak makan, tidak minum sampai mengerjakan sholat Idul Adha. Ya. Karena untuk membedakan antara hari raya dan hari puasa Ramadan. Yang paling utama yaitu dengan makan 7 butir kurma. Kalau bisa sebelum berangkat ke masjid hari Idul Fitri itu bawa kurma 7 biji taruh di kantongnya. Begitu setelah sholat subuh misalnya ini kalau dia mau berangkatnya sebelum subuh, mau i'tikaf di masjid sampai sholat Id. Sebelum azan subuh sudah bawa kurma 7 biji. Begitu selesai azan subuh baca wiridnya, zikirnya apa, sudah dimakan kurmanya, diminum airnya.
Untuk apa? Ngerjakan sunnah daripada sunnah-sunnahnya hari Idul Fitri, yaitu makan kurma sebelum melakukan salat Idul Fitri. Nah, kalau misalnya inti dikasih taufik lebih banyak lagi, hidayah lebih banyak lagi, bawakan. Seperti di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi begitu Assalamualaikum dari salat subuh, itu banyak itu orang sudah siap semuanya, kotak-kotakan kurma semuanya, ajwa-ajwa itu dibagikan. Mereka nyari pahala. Jadi dibagikan per orang, kasih 7 gilir itu. Ada yang bawa 200 karton, 300 karton, kecil-kecil kotak kecil-kecil itu disiapkan tuh. Tujuannya apa? Untuk mengerjakan sunnahnya ini. Sunnahnya makan kurma setelah sholat subuh sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Itu sunnah. Mungkin kalau itu dikasih takdir sama Allah, kepingin dapat pahala, hidupkan sunnah ini. Satu sunnah yang dihidupkan, pahalanya di depannya Allah besar, dan itu sudah banggakan hatinya Rasulullah. Kita tujuannya semua itu satu, Pak. Tujuannya kita semua melakukan sunnahnya banggakan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah farhan, bahagia, senang lihat umatnya, senang lihat dzurriyyahnya. Itu lurus. Itu ya. Katanya Rasulullah, man ahya sunnati inda fasad ummati. Barang siapa yang hidup sunnahku waktu umatku sudah rusak, maka dia akan mendapatkan pahala 50 sahabat. Pahala sebagaimana pahala 50 sahabat. Saat beli satu kurma 3 kilo, 4 kilo, suruh bagikan sebelah kanannya sini 3 kilo, sebelah kirinya itu 3 kilo. Nah, bisa mungkin mereka miat Allah wala bitanah lafin. Tapi berapa sunnah yang dihidupkan? Orang yang tidak tahu jadi sudah tahu. Itu perlu gerak, perlu gerak. Semampunya ini, ya mampu 3 kilo, lagi 1 kilo. Yang paling penting hidupkan sunnahnya Rasulullah. Ini loh sunnahnya Rasulullah. Ya. Kita harus merasa mulia untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Sebagaimana orang fasik, fajir merasa mulia dengan tingkah-tingkahnya mereka. Waktu mereka membuat hatinya Rasulullah sedih. Ya. Kadang orang malu, masih malu. Malu itu waktu kita ninggalkan sunnahnya Rasulullah. Tapi kalau kita hidup sunnahnya Rasulullah, tidak malu. Kita tidak butuh pujiannya orang, kita tidak takut dengan caci makinya orang. Kita minta ridhonya Allah, ridhonya siapa? Rasulullah satu. Pas lebih dari itu tidak butuh kita. Itu ya. Adapun pada sholat sunnah dan bid'ah, maka tidak disunahkan untuk makan sesuatu sebelum melaksanakan sholat tersebut. Ya. Tidak sunnah untuk mengumandangkan adzan dan iqamah sebelum melakukan. Tidak sunnah, karena adzan dan iqamah hanya untuk sholat sunnah, sholat fardu aja. Tapi kalau sunnah tidak ada ceritanya adzan, tidak ada ceritanya iqamah, hanya panggilan aja. Salatul jami'ah tabakumullah, atau salatul id rahimakumullah. Tidak ada panggilan adzan dan iqamah di salat id. Itu ya. Akan tetapi yang disunahkan hanyalah berupa panggilan untuk sholat. Iya. 7. Bas. Al-Fatihah Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Summa ila ruah abaihi wa ikhwani min anbiya wal mursalin. Summa ila jami' ahli bait Rasulullah, jami' ashab Rasulullah, jami' sadatina alabi alawi. Susan ila ruh Abdullah bin Umar bin Ahmad Syukr bin Salim. Wal habasyir Talha bin Syukr bin Hasil Waris bin Abdullah. Habasyir Abdullah Muhsin bin Abdullah ta'ala wa Abdullah. Wa Abdullah Summa ila Habibin al-Jufri. Wal Habib Hamzah. Wal bin Salim Habib Muhammad bin Wal Habib Abu Bakar bin Syihab. وصل غفرهم أن الله يغفر لهم وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة ويفتح علينا وعليكم فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا تعويل ويجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا شاهدا علينا وأن الله يكرمنا برؤية الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام في اليقظة المنام وهو راض أن مرات كرات في خير وعافية وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله